Pembunuh cahaya. Part 9. Saira sudah tidak tahan lagi, air matanya sudah tumpah tak karuan di kamar luas yang sepi itu. Sementara setelah pertengkaran tadi, Leo pergi lagi entah kemana. Sepertinya lelaki itu sengaja pulang hanya untuk menyakitinya. Sejak tadi Saira sudah menahan diri untuk tidak menghubungi Andre, dia tidak mau sahabatnya itu cemas. Selain itu jauh di dalam dirinya, Saira masih berharap kalau semua ini hanyalah mimpi. Kalau sebenarnya semuanya baik-baik saja, kalau dia tinggal membuka matanya dan kemudian mendapati Leonya yang dulu sudah kembali. Ada apa dengan Leo? Itulah pertanyaan yang selalu terngiang-ngiang di benak Saira. Kebingungan yang menyakitkan, membuat air matanya tumpah karena dirinya merasa disalahkan atas sesuatu yang tidak pernah dia perbuat. Ada yang lebih besar dari kecemburuan Leo kepada Andre, hanya sesuatu yang besarlah yang bisa menyebabkan sinar kebencian yang tiba-tiba menyeruak begitu besar di mata Leo. Apapun itu Saira harus tahu, karena dia tidak tahan berdiam diri di sini, penuh air mata dan tak tahu harus berbuat apa. Saat ini hanya satu orang yang bisa membantunya, sahabatnya yang paling mengerti dirinya di atas segalanya. Saira mengambil resiko menyulut kemarahan Leo yang lebih besar dengan menghubungi Andre. Tetapi bagaimanapun juga Leo toh sudah marah besar tanpa alasan kepadanya. Jadi tidak ada gunanya Saira sibuk memikirkan menjaga perasaan Leo sementara lelaki itu tidak mempedulikannya. Dipencetnya nama Andre di ponselnya, dengan penuh tekad, lalu Saira menunggu. Pada deringan ketiga Andre mengangkat teleponnya. Saira, suara Andre yang lembut terdengar di seberang. Saira menghela napas panjang, menahan rasa tercekat yang dalam ketika tangisnya mulai menyeruak lagi, Andre. Apa? Andre hampir berteriak di seberang sana ketika mendengar seluruh cerita Saira yang diucapkan sambil menahan tangisnya. Apa yang ada di otak Leo? Saira menghela napas panjang, aku hanya tidak tahu kenapa dia bersikap seperti itu, Andre. Dia sungguh berubah, tidak seperti yang kita kenal. Aku hampir yakin kalau dia membenciku. Membencimu? Andre mendesah pelan. Saira hampir bisa membayangkan lelaki itu menggeleng-gelengkan kepalanya di seberang sana. Aku sungguh tidak bisa membayangkan kalau dia membencimu Saira. Sikap lembutnya, kebaikannya, tatapan penuh cintanya kepadamu waktu itu, semuanya tampak tulus. Suara Andre berubah prihatin, kau tidak apa-apa Saira? Perlukah aku menjemputmu? Jangan Andre. Saira berseru cepat. Pada awalnya kupikir kalau Leo cemburu kepadamu, kepada kita. Itu konyol, kau seharusnya memberitahunya kalau aku. Yah, dia memang belum tahu Andre. Dan hari itu ketika aku mengunjungimu setelah pernikahan, dia ada di rumah ketika aku pulang dan menungguku. Dia tampak marah besar, mengata-ngataiku sebagai perempuan yang tidak menghormatinya karena langsung mengunjungi kekasihnya setelah pernikahan. Dia mengira kita sepasang kekasih. Apakah kau tidak menjelaskan semuanya kepadanya? Aku tidak punya kesempatan. Saira mendesah pedih, dia tidak memberiku kesempatan. Hening lama, seolah Andre sedang berpikir keras. Leo sungguh keterlaluan. Andre menggeram, tampak marah, dia memperlakukanmu seperti ini, sama seperti dia sedang menghinaku. Kau sudah kuanggap seperti adikku sendiri, Saira, keluargaku. Kalau Leo bersikap keterlaluan kepadamu, dia harus menghadapiku. Leo membanting tubuhnya di sofa kantornya. Dia tidak tahu harus kemana. Dia tidak bisa berada di rumah dan memancing terus-menerus konfrontasi dengan Saira, yang membuatnya lelah. Dia juga tidak bisa datang ke rumah tempat Leana dirawat, melihat kondisi Leana yang seperti itu makin lama makin membuat luka di dalam hatinya yang sudah parah semakin menganga.
Satu-satunya tempat yang bisa membuatnya nyaman dan sendirian adalah kantornya di hari Minggu. Satpam perusahaannya tampak bingung melihat kedatangan bosnya tiba-tiba di hari Minggu. Tetapi Leo memasang tampang datar dan tidak peduli. Benaknya berkelana tanpa arah, memikirkan tercapainya tujuannya. Semua rencananya sudah mengarah ke arah yang diinginkannya. Pernikahannya dengan Saira semakin mempermudah rencananya. Leo pada akhirnya berhasil menikahi Saira dan menjalankan rencana balas dendamnya. Pada akhirnya dia akan menahan Saira dalam pernikahan ini dan terus-menerus menyakitinya tanpa Saira sadari. Tetapi, semua keberhasilan ini tidak membawa kepuasan kepada dirinya. Entah mengapa. Apakah karena batinnya sendiri menyadari bahwa dia telah membalas dendam kepada orang yang tidak tahu apa-apa? Tidak. Leo menggelengkan kepalanya dengan keras. Saira pantas menerima pembalasan ini. Dia sedikit banyak telah berkontribusi dalam penderitaan yang dialami Leana, kesakitan yang dialami Leana. Belum lagi kepedihan yang ditanggung oleh keluarganya selama ini. Semuanya sangat sepadan dengan pembalasan dendam ini. Leo mendesah dan berdiri dengan gelisah, menatap dari jendela kaca di ruang kerjanya ke arah langit yang gelap dan mendung. Saira, perempuan itu, dengan keluguannya telah dengan mudahnya jatuh ke dalam cengkeraman Leo. Sebenarnya Leo bisa saja menghancurkan hidupnya tanpa harus menikahinya. Tetapi entah kenapa di saat terakhir Leo memutuskan bahwa dengan menikahi Saira, dia akan lebih mudah mengikat perempuan itu. Dan lebih leluasa membalaskan dendamnya. Hal itu juga mencegah Saira kabur meninggalkannya sebelum pembalasan dendamnya usai. Dia teringat kepada Andre yang tampak begitu dekat dengan Saira, dan mencibir. Perempuan itu bahkan dengan mudahnya melompat meninggalkan Andre dan menghambur ke pelukannya, benar-benar watak perempuan. Gampangan, seperti yang dibayangkannya selama ini. Tetapi bagaimanapun juga hubungan Andre dengan Saira yang begitu dekat, bahkan setelah Saira menikah dengannya terasa begitu mengganggu. Ingatannya akan Saira yang langsung mengunjungi Andre di hari pertama pernikahan mereka membuatnya marah dan terhina. Dia mengernyit, Saira pasti akan langsung menghambur kepada Andre karena sikap Leo. Tiba-tiba dia sadar. Diraihnya kunci mobilnya dan bergegas keluar.